Ya. Ya. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ayo sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillah. Tuh, Inilah. sambil main game nih. Siapa? Main PUBG lagi, siapa tuh? Matiin dulu PUBG-nya. Aduh, ibu jadi pengen ketawa. Udah anak-anak yang lagi sambil nyambi main game, gamenya matiin dulu. Ini fokus ya, karena ini materinya baru, kita belajar volume. Terus, sekarang nggak ada latihan. Jadi kan biasanya ibu suruh kamu kerjain, terus kirim ke ibu kan. Jadi sekarang nggak ada, tapi kamu harus benar-benar merhatiin karena akan ibu tampilin beberapa contoh soal yang akan kita kerjain sama-sama. Gitu ya. Ya. Oke, ini materinya. Sebentar ibu share screen dulu. Udah kelihatan di kamu? Belum. Udah. Sudah ya. Sebuah dekom belum. Nah ini, kita akan membahas tentang langsung ketiga volume bangun ruang sisi lengkung. Jadi sisi lengkung itu kan ada 3 ya. Ada apa aja coba? Bangun ruang sisi lengkung itu ada apa aja? Ada gelas. Rucut, terus Tabung bola. Tabung bola. Nah, kita akan bahas tiga-tiganya nih. Waduh. Pertama kerucut dulu. Kenapa Ibu bisa bahas langsung tiga-tiganya? Karena untuk rumus volume itu lebih simpel daripada luas permukaan. Jadi Ibu yakin kamu bisa langsung kita bahas ketiga-tiganya. Nah ini definisi kerucut, udah Ibu jelasin ya. Alasnya berbentuk lingkaran. Nah ini bentuknya. Kalau ya, kamu udah tau lah bentuknya seperti apa ya. Dia nggak punya tutup kalau kerucut, tapi dia punya namanya titik puncak. Sifat-sifat kerucut, alasnya berbentuk lingkaran, memiliki sisi lengkung, yang semakin ke atas semakin lancip, terus memiliki sebuah titik puncak. Jarak titik puncak ke alas disebut tinggi. Ya, jarak titik puncak sampai alas itu disebut tinggi untuk kerucut. Kalau yang miringnya disebutnya apa tuh? Apa? Ada yang masih inget? S. S, pintar. S ya. Jadi jangan ketukar T sama S pada kerucut. Nah ini kalau jaring-jaring kerucut, kalau dibuka, kalau kita gunting ini akan jadi seperti ini. Ya, ini namanya garis S itu namanya garis pelukis. Ini alasnya, ini selimutnya, atau S itu juga disebut dengan garis selimut, sama aja. Oke, sedikit. Nah ini rumus volume kerucut. Rumusnya adalah sepertiga kali VR kali T. Nah, VR kuadrat maksudnya. VR kuadrat ini karena VR kuadrat itu adalah luas lingkaran. Kenapa luas lingkaran yang dipakai? Karena alasnya kerucut berbentuk lingkaran. Jadi, untuk mencari volume kerucut, rumusnya adalah 1/3. Ini dari rumus ya, 1/3-nya ya. Dikali VR kuadrat, dikali T. R itu adalah jari-jari. T itu adalah tinggi. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk rumus volume kerucut? Ini bisa kamu catat dulu. Atau di screenshot boleh.
lanjut ya. Ini tadi udah jelasin. V 22/7 atau 3,14. Kemarin Ibu cek latihannya masih ada yang salah nih memakai V-nya. Jadi saat jari-jarinya nggak bisa dibagi 7, kamu pakainya 3,14 ya. Tuh. R itu jari-jari lingkaran dan T-nya adalah tinggi kerucut. Bu, kalau yang diketahui itu S-nya tapi T-nya nggak diketahui, berarti gimana? Berarti saya ini kerucut. Ini kan tinggi yang ini ya. Nah, ini S. Ketika tingginya tidak diketahui tapi yang diketahui hanya S-nya, berarti harus kamu cari tingginya dengan apa? Pitagoras. Dengan Pitagoras. Berarti di sini tingginya itu adalah A ya. Ya, Bu. Ya, kemarin kalau nyari S itu kamu cari C, kalau tinggi itu kamu carinya A. Untuk mencari A, rumusnya adalah C kuadrat dikurang B kuadrat. Gitu. Oke, selanjutnya. Ini nanti aja. Sekarang yang kedua, tabung. Tabung itu bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran yang sejajar. Maksudnya sejajar, dia ada di atas dan di bawah. Di atas kita sebutnya alas, di bawah kita sebutnya alas, di atas kita sebutnya tutup. Dan dua-duanya berbentuk lingkaran yang sama. Ini namanya tabung. Terus yang menyelimutinya itu disebut sisi selimut atau selimut tabung. Jadi sisinya ada 3, sisi atas, sisi alas, dan selimut. Dan tidak mempunyai titik sudut. Bidang atas dan alasnya berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Nah, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Jarak bidang atas dan bidang bawahnya itu namanya tinggi. Nah, ini kalau kita buka tabungnya jadinya seperti ini ya. Untuk volume tabung, rumusnya adalah VR kuadrat T. Sama kayak kerucut tadi. VR kuadrat itu karena alasnya lingkaran. Kita sama-sama tahu lah, kalian pasti udah tahu kalau luas lingkaran rumusnya adalah VR kuadrat. Jadi volume tabung adalah VR kuadrat T. VR kuadrat dikali T atau dikali tinggi. Yang membedakan sama kerucut, kalau kerucut di depannya ditambahin 1/3. 1/3 VR kuadrat T. Kalau tabung enggak, cuman VR kuadrat T aja. Oke, silakan dicatat dulu rumusnya atau di screenshot boleh. Udah ya. Bangun ruang yang ketiga, yaitu bola. Nih, bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran, jari-jari sama panjang. Nih, bentuk lingkaran. Kayak ini ya. 0 itu adalah titik pusatnya. R itu jari-jarinya. Jadi jari-jari pada bola itu ukurannya semua harus sama. Ya, misalkan ini 5, maka ini juga 5. Ini juga 5, ini juga 5. Harus sama. Kalau tidak sama, maka dia tidak akan membentuk lingkaran yang sempurna. Kalau tidak membentuk lingkaran yang sempurna, ciri-cirinya saat digelindingin, dia nggak bisa menggelinding dengan baik gitu. Tidak bisa menggelinding dengan sempurna juga. Bukan disebut bola. Contohnya semua yang olahraga kan kayak bola basket, sepak bola itu kan bola ya. Tapi ada satu olahraga waktu itu udah Ibu sebutin, bolanya itu bukan berbentuk bola. Tapi dia berbentuknya kayak gini nih. Apa sih nama olahraganya? Ibu lupa deh. Di Indonesia. Oh, itu yang melengkung. Iya, apa nama olahraganya ya?
Yang kalau pakai bajunya di badannya dikasih pelindung di sini terus sampai pakai helm. Oh, itu tenis. Rugby, iya. Nah, kenapa dia tidak ditendang akhirnya? Jadi dibawa gitu karena memang bolanya tidak berbentuk sempurna. Jadi tidak ideal kalau ditendang. Jadi jarinya tidak sama. Dari jarak ini ke sini kan tidak sama. Sedangkan kalau bola itu semua jari-jarinya jaraknya harus sama. Oke, O itu titik pusat, R itu jari-jari bola. Sifat-sifat bola memiliki satu sisi berbentuk bidang lengkung, namanya selimut. Nggak punya rusuk, dan tidak memiliki titik sudut. Nah, rumus bola itu seperti ini. Ini sama dengan 4/3. 4/3 VR pangkat 3. Nah, 4/3 ini udah dari rumusnya ya. 4/3 VR pangkat 3. Ingat pangkat 3, bukan pangkat 2. Kalau tadi tabung sama kerucut pangkat 2 R-nya. Kalau bola dia spesial R-nya pangkat 3. 4/3 VR pangkat 3. Oke, silakan dicatat dulu rumus volume bola. Mas. Bentar. Oke, udah Ibu sebutkan ketiga rumus volume kerucut, tabung, sama bola. Ada yang mau ditanyain? Udah cukup jelas untuk rumusnya? Kayaknya diem paham ya? Diem ngerti kan ini? Insyaallah. Ya, kita langsung aja kalau gitu ke contoh soal. Nah, ini contoh soal pertama. Ini bangun ruang tabung ya. Diberikan sebuah tabung tertutup yang memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan tingginya 40 cm seperti gambar berikut. Kamu harus tentuin volumenya. Kalau waktu di luas permukaan, kamu harus lihat dulu nih, merhatiin tabungnya itu punya tutup atau tidak punya tutup gitu kan. Karena rumusnya jadi beda saat mencari luas permukaan. Tapi kalau di volume itu mau tutupnya terbuka atau tertutup itu nggak ada masalah, rumusnya tetap sama. Ada yang bisa nyebutin rumus volume tabung? Tadi VR kuadrat. PR Kuadrat. Oke. Ini mau diisi ya tabungnya atau yang ditanya volume. Jadi kata lain volume itu isi. Kayaknya mana? Oh iya. R kuadrat T. Ini diketahui di gambar ini jari-jarinya itu 20. Tingginya adalah 40 cm. Oke, kalau udah seperti ini, kita bisa masukin angka ke dalam rumusnya. Nah, V-nya itu pakainya yang mana ya? 3,14. 3,14. Karena jari-jarinya 20. Tidak bisa dibagi 7. Terus dikali R kuadrat. R kuadrat berarti 20 pangkat 2 atau 20 kali 20. Dikali T-nya adalah 4. Nah, dari ini kamu tinggal hitung. Coba dihitung. Tinggalin aja, hilangin. Pokoknya nih, pokoknya hilang. Terus kali aja. Dari yang dapat jawabannya? Berapa nih jawabannya, Hadin? 3,14 kali 20 kali 20 kali 40. 50.240, Bu.
50.240. 240. 240. Nah, kalau volume satuannya adalah sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Tuh, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini di screenshot aja ya. Bentar. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, ini bangun kerucut. Siapa yang bisa nyebutin rumus volume kerucut? 1/3 VR kuadrat T. 1/3 ketarik sih. 1/3 VR kuadrat T. 1/3 VR kuadrat. Nah, ini yang membedakan sama tabung ya. Kalau kerucut, dia ada 1/3-nya. Oke, diketahui jari-jarinya 30. Nah, ini tapi yang diketahui S-nya 50. Ini 50, jari-jarinya 30. Berarti kita harus cari tingginya dulu ya. Kita cari tingginya pakai Pitagoras. Atau di sini ada yang hafal nggak triple Pitagoras? 30, 50, berarti T-nya berapa ya pasangannya? 40. Pintar. Kalau ada yang bingung, Bu, kok 40, Bu? Saya udah lupa, Bu, triple Pitagoras. Oke, yaudah kita hitung aja. Berarti untuk mencari T-nya adalah akar dari 50 kuadrat dikurang, kenapa ya? Kok ke garis gitu? Dikurang 30 kuadrat. 50 kuadrat dikurang 30 kuadrat. 50 kuadrat adalah 2.500 dan 30 kuadrat adalah 900. Kalau dikurangi, hasilnya adalah akar dari 1.600. Akar dari 1.600 adalah 40 cm. Jadi tingginya adalah 40 cm. Kalau udah dapat tingginya, kita bisa langsung masukin ke rumusnya. Jadi 1/3, V-nya pakainya 3,14. 3,14 dikali 30 pangkat 2 atau 30 kali 30 dikali 40. Gitu. Yuk dihitung. Ini bisa dibagi 3 nih. 30 bisa dibagi 3. Jadi 30. Nah, berarti kamu hitungnya 3,14 kali 10 kali 30 kali 40. Tiga puluh 37.680. 37.680. Apa satuannya? Kubik. Meter kubik. Meter kubik. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau latihan, kalau nggak pakai satuan, nilainya Ibu kurangin ya. Harus pakai satuan. Kalau luas permukaan pangkat 2, kalau volume pangkat 3. Kalau tidak ada pertanyaan, di screenshot jawabannya ini. Aku.
Oke. Next ke soal selanjutnya. Nah, ini bola. Diberikan sebuah bola memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Di gambar berikut. Tentukan volumenya. Ayo, volume bola. Apa 3 rumusnya? per 4 pangkat 3. 3/4 atau 4/3? 4/3. 4/3. 4/3 R pangkat 3. R pangkat 3. Dengan jari-jarinya adalah 30 cm. Udah, bisa langsung kita masukin aja nih angkanya. Jadi 4/3 kali berapa anak-anak? 3,14. Kali R-nya pangkat 3, berarti 30. 30 kali 30. Ini bisa dicoret. Jadi tinggal 10. Oke. Hitung 4 kali 3,14 kali 10 kali 30 kali 30. 113.040. 113.040. 40. Gini ya? Bener? Bener Ibu nulisnya? Benar. Meter kubik. Oke. Nah, itu 3 contoh soal yang standar ya kalau mencari volume. Maksudnya kamu cuma nyari volume aja. Kita belum masuk ke soal cerita. Kalau soal cerita nanti macam-macam. Isinya air, terus nanti airnya nggak penuh, cuman setengahnya yang diisi. Nah, kalau volume diisinya oleh air, maka satuannya itu nggak boleh sentimeter kubik. Kalau isinya air, satuannya itu harus liter. Oke, ada yang tahu liter itu sama aja kayak berapa? DM. Pintar. DM kubik. Gitu. Jadi kalau nanti air nih, misalkan ini bola ini diisinya sama air ya. Nah, kamu harus rubah jawaban ini ke dalam desimeter kubik. Ingat tangga ukuran. Kilometer. Habis kilometer apa? HM. Ya. Dam. M. DM. M. MM. Ya kan? Ini kalau pangkat 3, kalau kubik, berarti sekali turun nih, dia dikalinya 1000. Sekali naik, dia dibaginya 1000. Gitu ya. Nah, berarti 113.040 cm ini kalau ke DM-in berarti dia harus naik 1000 kan, atau naik sekali berarti dibagi 1000. Berarti menjadi 100. Ini kalau dibagi 1000 berarti kan komanya naik ya ke depan ya. 1, 2, 3. Berarti jadi 103,04 desimeter kubik atau liter. Jadi kalau bola ini diisi sama air, isi airnya sampai penuh itu adalah 113,04 liter. Kayak gitu. Ini berlaku kalau di soalnya keterangannya bangun ruang tersebut diisi oleh air. Bisa air, bisa minyak, pokoknya benda cair ya. Kalau benda cair itu satuannya harus liter. Untuk merubah ke liter ada pertanyaan nggak anak-anak? Paham ya? Fahri kok tugas 2-nya belum dikerjain ya Fahri?
Ya kan? Udah. Masa sih kok kosong ya? Pas Ibu cek tadi, Fahri. Coba ntar Ibu. Ya udah nanti saya cek. Atau kalau itu dikirim ulang aja Fahri ya, difotoin lagi terus Fahri kirim ke Google Classroom ya. Ya, Bu. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Kupu-kupu butterfly. Nah, ini soalnya udah agak mikir dikit, nggak banyak kok. Sebuah bola besi, ini bola besi nih, berada di dalam tabung plastik. Berada di dalam tabung plastik terbuka. Bagian atasnya seperti terlihat pada gambar berikut. Jadi kayak gini ya. Terus tabung kemudian diisi dengan air hingga penuh. Jadi itu tabung udah dimasukin bola, terus dimasukin air sampai penuh. Jika diameter dan tinggi tabung sama dengan diameter bola, yaitu 60 cm, volume air yang tertampung oleh tabung itu berapa? Berarti ini diameter bolanya 60 dan diameter tabungnya juga 60 ya. Kalau diameternya 60, jari-jarinya berapa? 30. Ya. Jari-jari tabungnya 30, 30. jari-jari bolanya juga 30. Terus tinggi tabungnya juga, tinggi tabung itu 60. Ini tinggi tabung. Kalau bola nggak ada tinggi ya. Pertanyaannya, air yang masuk ke tabung ini ada berapa liter? Gitu kan, atau volume air. Karena tabung ini terisi sama bola juga, berarti menurut kamu, air yang ada di tabung ini jadi akan lebih banyak atau lebih sedikit? Daripada nggak ada bola. Sedikit. Lebih sedikit. Berarti gimana ya cara mencarinya nih? Cari volume tabung. Oke, kita cari volume tabung dulu biasa ya. Habis itu? Volume bola. Habis itu cari volume bola. Terus? Dikurang. Pinter. Good. Nah, kita udah tahu nih penyelesaiannya harus kayak gini. Berarti kita harus cari dulu volume tabung, terus kita cari volume bola, habis itu hasilnya dikurang. Dan jangan lupa satuannya harus liter, karena diisinya oleh air. Sekarang kita coba kerjain ya. Waduh. Kita cari volume tabung dulu. Volume tabung apa? Apa volume tabung rumusnya? R2V. V R kuadrat T. Ya, Karena tadi jari-jarinya 30 ya, berarti kita pakai V-nya 3,14 kali 30 kali 30 kali tinggi tabungnya berapa tadi? 60. 60. Nah, ini coba kamu hitung. 3,14 kali 30 kali 30 kali 60. Aku bentar. Saya hitung dulu. 30 kali 30 kali 3 kali 3. Oh ya. 169.560. Wait. Tunggu nak. Berapa? 169. 169.560 cm kubik. Kita jadiin liternya pas di akhir aja ya. Udah, kita udah dapat volume tabung. Sekarang kita hitung volume bolanya. Apa rumus volume bola? 4/3 kali PR. 4/3 kali. PR pangkat? 3. 3. Kita masukin angkanya. Berarti 4/3 kali 3,14 kali
30 kali 30 kali 30. Sama ya kayak tadi ya? Apa, Bu? Tadi juga jari-jarinya 30 kan? Jawabannya berapa ini? $113.040. 40. 113.040. 113.040 berarti volume air dalam tabung adalah 169.560 dikurang 113.040 sama dengan 56.520. 56.520 cm kubik. Nggak boleh kubik karena air. Ayo ganti ke liter. Liter. Berapa liter ini? 56,5. 56,52. 56,52 liter. Good. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang diem-diem aja, ngerti kan? Kalau nggak Ngerti, Bu. ngerti, Ngerti, Bu. ya. Jadi semua di kelas ini harus bisa semua. Jangan sampai ada yang nggak bisa, apalagi nggak bisanya karena malu mau nanya. Lu jangan. Nggak boleh malu-malu. Oke, ini kamu screenshot dulu jawabannya. Udah, Bu. Udah. Kalau sudah di screenshot, ini Ibu stop share dulu karena waktunya udah mau habis. Terus kita absen dulu ya, foto. Terus nanti lanjut lagi sesi 2. Habis ini kita balik lagi, tapi kita absen dulu. Ayo nyalain semua kameranya. Ayo Atta, Hadin, Naila, Dafa, Rasyad, nyalain. Kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Satu, 2, 3. Oke, anak-anak. Ini Ibu end dulu, nanti langsung masuk lagi ya. Sesi kedua, Bu. Iya.